welcome to Octagon Task Squad. Hey 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 para jutawan. Berbahaya loh. Assalamualaikum para jutawan. Ketemu lagi dengan aku Siti Syamsiatun dari Octagon Task Squad. Oke, pada vlog kali ini aku nggak sendirian loh. Yuk kenalan. Halo, nama saya Alfi Fitriani. Halo, nama saya Anggun Zahra Sakti. Oke, kali ini aku akan membahas tentang bahaya makan dan minum sambil berdiri. Nah loh, siapa di sini yang sering makan dan minum sambil berdiri? Sepele namun berbahaya loh. Mau tahu lebih lanjut? Simak sampai akhir ya, nggak boleh di skip, oke? Oke, sekarang aku akan jelasin kenapa makan dan minum sambil berdiri itu nggak boleh. Dilihat dari konsep kekinian, makan dan minum sambil berdiri itu berhubungan dengan etika, moral, dan dari sisi kesehatan. Makan dan minum dengan duduk dipandang lebih relevan dengan konteks kebudayaan ketimuran dan dilihat lebih sopan dari tradisi Indonesia khususnya Jawa. Begitu pula makan dan minum dengan berdiri dipandang kurang etis, kurang sopan, dan terkesan terburu-buru. Sedangkan dari sisi kesehatan, makan dan minum dengan posisi duduk dipandang lebih sehat karena apa yang kita makan dan minum akan berjalan pada dinding usus secara perlahan dan halus, sehingga fungsi dari penyerapan akan berjalan lebih maksimal. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hitchens tahun 1914 dan diterbitkan oleh salah satu artikel pada American Journal of Psychology, menunjukkan bahwa posisi berdiri, duduk, dan berbaring akan menghasilkan tekanan karbon dioksida yang berbeda-beda, di mana pada posisi berdiri tekanan karbon dioksida lebih tinggi. Karbon dioksida merupakan produk sampingan dari metabolisme makanan. Dalam jumlah tinggi, tekanan karbon dioksida akan mengakibatkan dispnea atau kesulitan bernafas. Hal ini memungkinkan terjadinya kegagalan fungsi berbagai organ tubuh karena indikasi tidak lancarnya aliran oksigen ke dalam peredaran darah. Kemudian, asidosis atau akumulasi zat asam dan ion hidrogen atau berkurangnya reserve alkalin di dalam darah karena hasil dari kekurangan pH, dan yang terakhir yaitu penurunan tingkat kesadaran. Posisi atau postur tubuh sangat berpengaruh pula terhadap kesempurnaan dalam proses mengunyah makanan, yang merupakan sebuah proses awal tubuh manusia melakukan kegiatan pencernaan makanan. Dalam proses tersebut, mengunyah makanan dengan posisi duduk akan mengurangi resiko tersedak, karena makanan bersirkulasi dengan sempurna di dalam mulut sebelum ditelan menuju kerongkongan. Posisi berdiri ketika makan berhubungan dengan gangguan dalam proses pencernaan karena rongga perut tidak dapat menerima dengan baik makanan yang masuk. Dengan demikian, keadaan tersebut akan mempengaruhi pola dalam hal absorpsi atau penyerapan makanan dan proses asimilasi setelah makanan dicerna. Asimilasi merupakan proses di mana sari-sari makanan ditransformasikan ke dalam jaringan hidup atau tubuh manusia melalui anabolisme. Demikian pula bagi penderita gastroparesis atau kondisi untuk menggambarkan terjadinya proses perlambatan pencernaan dan gastropati pada pasien diabetes mellitus. Posisi makan sambil duduk atau makan dengan posisi pelvis menyangga rongga perut akan mengurangi resiko terjadinya konstipasi atau sembelit. Terus, apa efek dari minum sambil berdiri? Oke, demikian pula dengan kondisi ginjal. Apabila minum dilakukan dengan berdiri, maka
air akan langsung menuju ke kandung kemih yang dapat mengakibatkan gangguan pada salah satu organ vital pada tubuh manusia tersebut. Secara klinis, air yang masuk dengan cara duduk akan disaring oleh sphincter yang merupakan struktur muskuler atau otot yang bisa membuka, sehingga air kemih bisa lewat dan menutup. Setiap air yang diminum akan disalurkan pada membran-membran filtrasi yang dapat mengakibatkan terjadinya pengendapan di saluran ureter. Karena air yang kita minum mungkin membawa banyak limbah-limbah di dalamnya. Akibatnya, limbah tersebut lama-kelamaan akan mengkristal dan menyebabkan penyakit batu ginjal. Penelitian lain, dalam posisi berdiri tegak, bolus air menyebabkan kecepatan meningkat dari propagasi di segmen esofagus proksimal yang berhubungan dengan pemendekan sphincter esofagus, waktu relaksasi lebih rendah, dan penurunan amplitudo dan durasi kontraksi. Dengan kata lain, minum dalam posisi berdiri memungkinkan air memukul bagian bawah kerongkongan dan perut yang akhirnya mengarah pada kondisi medis yaitu GERD atau asam lambung. Setelah kalian tahu bagaimana efek dari makan dan minum sambil berdiri, apakah kalian mau mengulanginya lagi? Enggak. Oke, sekian vlog kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.